Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Izhar, NIM 2208 7221, dengan mata kuliah belajar motorik lanjutan yang dosen pengampu Bapak Romi Mardella SPD MPD dan Ibu Suci Nandasari SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pokok materi, yaitu merancang pembelajaran keterampilan gerak, menyusun rancangan pembelajaran, mempersiapkan pembelajaran pengalaman belajar, memperkaya pengalaman belajar, pemberian feedback dalam pembelajaran. Materi yang pertama yaitu merancang pembelajaran keterampilan gerak. Berikut adalah langkah-langkah dalam merancang pembelajaran keterampilan gerak. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan pembelajaran tersebut. Maksudnya itu tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Apa yang ingin dicapai oleh peserta didik dalam mengembangkan keterampilan gerak tertentu. Misalnya, apakah Anda ingin mereka belajar berenang, bersepeda, atau bermain tenis. Yang kedua yaitu analisis peserta didik. Maksud dari analisis peserta didik ini adalah kenali tingkat kemampuan dan pengalaman peserta didik tersebut dalam keterampilan geraknya yang akan diajarkan ini. Ini akan membantu Anda menyesuaikan materi dan metode pembelajaran. Yang ketiga yaitu pilih metode pembelajaran. Berdasarkan analisis peserta didik, pilih metode pelajaran yang sesuai. Ini bisa meliputi demonstrasi, latihan praktik, penggunaan alat bantu, atau bahkan teknologi pendukung seperti video pembelajaran. Yang keempat itu rencanakan materi pembelajaran. Susun materi pembelajaran secara terstruktur, mulai dari dasar hingga tingkat yang lebih kompleks. Bagi materi yang menjadi langkah-langkah yang mudah dicerna oleh peserta didik. Yang kelima yaitu persiapkan sarana dan prasarana. Ini sangat penting, sarana-prasarana ini. Pastikan Anda memiliki peralatan, fasilitas yang perlu untuk pembelajaran keterampilan gerak tersebut. Ini bisa mencakup alat-alat olahraga, tempat latihan, atau peralatan keselamatan. Yang terakhir itu desain aktivitas pembelajaran. Rancang aktivitas pembelajaran yang menarik dan interaktif. Menggunakan variasi latihan untuk menjaga motivasi peserta didik. Baik, selanjutnya menyusun rencana pembelajaran. Menyusun rencana pembelajaran ini yang pertama yaitu tentukan tujuan pembelajaran gerak tersebut, yang dimana jelaskan dengan jelas apa yang ingin dicapai oleh peserta didik dalam mengembangkan keterampilan gerak tertentu. Tujuan harus spesifik, terukur, dan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang kedua, pilih metode pembelajaran gerak. Maksudnya yaitu pilih metode pembelajaran ini yang sesuai dengan jenis keterampilan gerak yang diajarkan. Metode ini dapat mencakup demonstrasi, latihan praktik, permainan, atau simulasi. Yang ketiga yaitu rencanakan progresi keterampilan. Maksudnya itu usun keterampilan gerak dalam urutan yang logis, mulai dari dasar-dasar secara bertahap tingkat kompleksitasnya. Selanjutnya yaitu mempersiapkan pengalaman belajar. Pengalaman belajar di sini menunjukkan aktivitas belajar yang perlu dilakukan oleh siswa dalam mencapai standar kompetensi, kemampuan dasar, dan materi pembelajaran. Pengalaman belajar adalah kegiatan fisik maupun mental yang perlu dilakukan oleh siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Teknik pengembangan pengalaman belajar siswa. Yang pertama adalah guru terlebih dahulu memedomani atau menguasai substansi materi pembelajaran telah dirumuskan dalam bentuk materi pembelajaran. Selanjutnya, setelah guru memedomani atau menguasai substansi materi pembelajaran, maka langkah berikutnya adalah memahami bentuk kegiatan belajar yang seperti apa yang diinginkan. Selanjutnya itu memperkaya pengalaman belajar. Berikut adalah beberapa cara untuk memperkaya pengalaman belajar gerak. Yang pertama, variasi aktivitas, yang dimana berikan variasi dalam aktivitas pembelajaran. Jangan hanya fokus pada satu jenis aktivitas gerak. Cobalah berbagai macam aktivitas seperti olahraga berkelompok, permainan, senam, atau latihan kesehatan berbeda. Yang kedua, integrasikan teknologi. Gunakan teknologi seperti
video tutorial, aplikasi pelatihan olahraga, atau perangkat pelacakan aktivitas fisik untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Yang ketiga yaitu beri tantangan. Tantangan peserta didik dengan tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka, tetapi juga menantang untuk meningkatkan keterampilan gerak mereka secara bertahap. Materi yang terakhir yaitu pemberian feedback dalam pembelajaran. Nah, di sini apa tujuan feedback tersebut kepada siswa? Tujuannya itu adalah untuk memberikan umpan balik diberikan kepada siswa untuk memberikan informasi tentang pencapaian siswa dalam proses pembelajarannya. Umpan balik atau feedback ini memiliki banyak sekali manfaat penting dalam pembelajaran. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Mendorong peningkatan upaya motivasi atau keterlibatan untuk mengurangi perbedaan antara capaian saat ini dan tujuan yang ingin dicapai oleh siswa. Yang kedua yaitu memberi informasi tentang strategi alternatif untuk memahami materi yang telah dipelajari. Yang ketiga yaitu mengkonfirmasi siswa bahwa mereka benar atau salah, atau seberapa jauh mereka telah memahami pelajaran yang diajarkan. Yang keempat, menjadi panduan bagi siswa tentang apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian pembelajaran. Yang terakhir, memberikan arahan terkait restrukturisasi pemahaman. Baiklah, sekian penjelasan dari saya ucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.